Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Arya Ganda dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, mengerjakan tugas dari mata kuliah Natural Language Processing dari dosen Ibu Cian Ramadona Hasseltine. Baik, kita langsung saja. Eh, Saya akan share screen. Nah, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester ya, dengan tugas yaitu mencari sebuah jurnal internasional di tahun 2020 sampai 2024 tentang tema Learning Analytics. Nah, selanjutnya eh, untuk dilakukan review dan analisa menggunakan kalimat sendiri dari jurnal tersebut ya. Tadi saya sudah mendapatkan jurnalnya dan kemudian ini adalah hasil dari reviewnya. Nah, baik, langsung kita mulai saja, yaitu saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Systematic Review of the Role of the Learning Analytics in Supporting Personalizing Learning. Ya, nah, jurnal tersebut adalah jurnal dari Education Science ya. Nah, selanjutnya jurnal ini dibuat tahun 2024 dengan penulisnya Anne Teng Hor dan Mutualasmika ya. Nah, jurnal jurnal ini eh, saya review di tanggal 26 Juli tahun 2025. Nah, nah, tujuan jurnal dari penelitian ini yaitu ya, nah, untuk melakukan tinjauan sistematik mengenai bagaimana analitik pembelajaran learning analitik atau LA sini ya dapat mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi serta mengidentifikasi tantangan yang terkait dengan penerapan LA dalam konteks pendidikan. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami berbagai cara LA mendukung personalisasi pembelajaran serta mengidentifikasi masalah utama seperti keakuratan data, privasi, bias algoritma, dan biaya peluang yang diperlukan diatasi agar penerapan LA dapat berjalan secara efektif dan inklusif. Nah, subjek penelitiannya ini berbagai artikel dan sumber literatur yang fokus pada penggunaan learning analitik atau disebut LA untuk mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi. Secara spesifiknya, studi kasus ini mengkaji 40 artikel yang telah dipilih melalui proses penelitian sistematis yang meliputi berbagai pendekatan dan teknologi LA yang diterapkan di berbagai konteks pendidikan dan negara. Nah, untuk memahami berbagai LA, mendukung personalisasi belajar dan tantangan terkaitnya. Selanjutnya, metode penelitian ini digunakan dalam studi kasus analisis sistematis literatur atau systematic literature review. Proses ini juga meliputi 4 langkah utama ya. Yang pertama adalah definisi masalah, yang kedua pembuatan kriteria inklusi dan eksklusi studi, yang ketiga mengumpulkan dan analisis data dari artikel yang terpilih, dan terakhir nomor 4 diskusi yang untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Nah, dalam artikel yang termasuk dalam tujuan ini berupa jurnal, buku, dan disertai yang diterbitkan di database Scopus dan ProQuest dengan kriteria waktu publikasi setelah tahun 2015. Ditulis dalam bahasa Inggris dan memenuhi standar kualitas tertentu yang berkaitan dengan relevansi, metodologi, dan kejelasan hasil penelitian. Nah, kemudian metodologi ini memungkinkan pengkajian komprehensif terkait dengan LA dalam mendukung pembelajaran personalisasi serta tantangannya. Nah, selanjutnya, hasil pada penelitian jurnal ini bertujuan sistematis untuk menunjukkan bahwa learning analytic dapat mendukung pembelajaran personalisasi pada tingkat individu, kemudian kelompok dan struktur dalam kelas, baik dengan baik baik ya dengan maupun tanpa intervensi langsung dari guru. Nah, LA ini dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik mengenai perkembangan siswa, tingkat keterampilan, preferensi belajar, dan emosi mereka. Selain itu, LA juga dapat mengklasifikasi siswa, membangun umpan balik berkelanjutan melalui sumber daya yang dipersonalisasi, memprediksi performa akademik, serta memberikan wawasan dan visualisasi secara real time tentang dinamika kelas. Capaian ini memungkinkan guru dan sistem belajar untuk memahami kebutuhan dan karakteristik siswa secara lebih baik, sehingga mendukung proses personalisasi pembelajaran yang lebih efektif. Selain manfaat tersebut, LA juga dapat membantu dalam memprediksi keberhasilan akademik dan mengidentifikasi pola perilaku siswa sebelum untuk mengantisipasi pencapaian masa depan. Nah, namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama termasuk isu akurasi dari hasil LA, biaya peluang, serta kekhawatiran terkait keadilan dan privasi. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun LA memiliki potensi besar, penggunaannya harus diiringi oleh perhatian terhadap masalah etis dan keberlanjutan teknologi. Jadi secara umumnya studi ini menegaskan bahwa LA dapat menjadi alat yang berguna dan mendukung pembelajaran personalisasi jika tantangan tersebut dapat diatasi dan teknologi diterapkan secara adil dan bertanggung jawab. Hasil ini menjadi dasar yang penting bagi pengembangan penelitian dan praktik di masa mendatang terkait personalisasi pembelajaran menggunakan LA. Nah, dalam jurnal ini kekuatan dalam penelitiannya terletak pada pendekatan eh, sistematis dan komprehensif dalam meninjau berbagai literatur terkait peran learning analytic dan mendukung pembelajaran personalisasi. Beberapa kekuatan utama termasuk di sini saya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengintegrasian data dari berbagai sumber. Jadi mencakup 40 artikel dan berbagai negara dan latar belakang pendidikan yang memberikan gambaran luas tentang penerapan LA secara global dan keberagaman aplikasi serta metodologi yang digunakan. Yang kedua adalah analisis mendalam tentang manfaat dan tantangan LA. Jadi studi ini tidak hanya mengidentifikasi bagaimana LA digunakan untuk personalisasi, tetapi juga menyoroti tantangan utama seperti akurasi, keadilan, dan privasi sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang potensi dan kendala teknologi ini. Ya. Yang ketiga, mengelompokkan strategi dan tingkatan penerapan LA. Ya. Jadi dalam penelitian ini juga memaparkan 2 pendekatan utama dalam penggunaan LA atau LA Extracted Analytic dan Embedded Analytic, serta penerapannya di tingkat individu, kelompok, dan struktural dalam kelas yang memperhatikan
memperlihatkan berbagai dimensi dan tingkat adopsi LA dalam pendidikannya. Yang keempat, basis data dan metodologi yang beragam. Jadi dengan mengidentifikasi berbagai data dan metodologi yang digunakan dalam literatur yang direview, penelitian ini juga memperhatikan keberagaman teknik dan alat dalam penerapan LA untuk personalisasi pembelajaran. Yang terakhir adalah relevansi dengan pengembangan teknologi terkini. Jadi dengan tren penggunaan Learning Management System atau LMS dan pemindahan ke pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 yang menunjukkan relevansi dan kebutuhan akan LA dalam konteks kontemporer ya. Jadi kekuatan-kekuatan ini menegaskan bahwa penelitian ini mampu memberikan wawasan yang komprehensif, berbasis bukti dan analisis kritis tentang peran LA dan meningkatkan efektivitas personalisasi pembelajaran secara global dan dalam berbagai konteks pendidikan. Ya. Kelemahan dalam jurnal ini dibagi menjadi 5 ya. Di sini saya mereview dalam jurnal itu ada 5. Yang pertama, pemilihan database dan keterbatasan literatur. Jadi pada pengumpulan artikel dari database Korup dan ProQuest serta membatasi hasil publikasi dalam bahasa Inggris dan setelah tahun 2015 ini menyebabkan bias seleksi dan mengabaikan literatur yang relevan dan dari basis data atau bahasa lain yang juga membahas LH secara signifikan. Yang kedua, risiko kesalahan kategorisasi dan referensi data, ya. Jadi memungkinkan mispresentasi atau kesalahan pengkodean dalam dari data ya dari artikel yang direview. Oke. Yang ketiga, jurnal artikel yang terbatas dan fokus pada aspek tertentu. Jadi tadi dengan hanya 40 artikel yang termasuk pada fokus utama publikasi di bidang pendidikan dan teknologi. Jadi aspek-aspek lain seperti LA, penerapan LA dalam konteks budaya, ekonomi, dan sistem pendidikan yang berbeda mungkin tidak sepenuhnya tercakup. Ya. Yang keempat, dependensi terhadap teknologi dan subjek yang spesifik. Jadi banyak temuan bergantung pada teknologi tergantung digunakan dalam studi yang mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan berbeda. Nah, ini menyulitkan generalisasi hasil di berbagai platform teknologi atau mata pelajaran lainnya. Karena teknologi LA bisa bervariasi secara signifikan. Nah, yang terakhir, keterbatasan dalam menganalisis aspek keberagaman dan keadilan. Meski isu bias dan keadilan diidentifikasi, penelitian ini juga terbatas dalam mengeksplorasi secara mendalam solusi atau pendekatan tertentu untuk mengatasi bias tersebut ya. Jadi oleh karena itu kekurangan lain adalah kurangnya analisis terkait bagaimana LA dapat secara efektif diubah untuk meningkatkan inklusivitas dan keadilan secara lebih sistematis. Nah, selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini memiliki potensi besar dalam mendukung proses pembelajaran yang personalisasi dengan menyediakan wawasan berbagai data yang mendalam mengenai perilaku dan kemajuan siswa ya. Jadi penggunaan LA ini dapat membantu guru dan mengidentifikasi kebutuhan dan kekuatan siswa secara individual serta menyesuaikan strategi pengajaran secara otomatis melalui analitik yang tertanam.
Namun, tantangan seperti masalah privasi, bias algoritma, biaya, dan risiko menurunnya kreativitas perlu mendapatkan perhatian yang serius. Jadi untuk memanfaatkan AI ini diperlukan kolaborasi antara pengembang teknologi, pendidik, dan pemangku kepentingan lain. Dan ini banyak melibatkan orang lain ya, serta pendekatan yang memperhatikan aspek etika dan berkelanjutan. Dengan pengembangan yang hati-hati dan bertanggung jawab, LA dapat menjadi alat yang efektif secara meningkat kualitas pendidikan dan keberhasilan belajar secara menyeluruh. Nah, baik, itu saja review yang saya sampaikan dalam tugas UAS ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.